yang menyeru jalanan Madinah. Dan sholat berjamaah. Rasulullah memanggil sahabat berkumpul dalam dua rakaat. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu bihi ma ibadah wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wa hatta yukshafa ma bikum. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadi gerhana. Beliau katakan inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa penuh atas alam ini. Makhluk yang terbesar saja bisa Allah kendalikan, apalagi kita manusia. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengadakan gerhana adalah yukhawwifu bihi ma ibadah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya dengan dua tanda ini, yaitu tanda gerhana matahari atau gerhana bulan. Allah ingin menakut-nakuti. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kode bahwa Allah sedang murka, dan kemurkaan Allah adalah karena kemaksiatan hambanya. Wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin minan nas. Adanya gerhana itu bukan karena berkabung, karena adanya manusia besar yang meninggal, tapi tujuannya adalah Allah ingin mengingatkan hambanya Allah sedang murka. Fa idza ra'aytum minha syai'an, maka jika kalian melihat gerhana, maka fasallu, amalan yang bisa melepaskan diri kita dari kemurkaan Allah adalah kerjakanlah salat. Wa Allah hatta yukshafa ma bikum, lalu berdoalah kepada Allah sampai Allah mengangkat gerhana tersebut. Dalam hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat khalas khashafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas fa atala al-qiyam thumma raka'a fa atala ar-ruku' thumma qama fa atala al-qiyam wa baduna al-qiyam al-awwal thumma raka'a fa atala ar-ruku' thumma sajada fa atala as-sujud thumma fa'ala fil raka'atil ukhra misla ma fa'ala fil raka'atil ula. Aisyah menuturkan terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salat mengimami para sahabat. Fa atala al-qiyam, beliau panjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku dan beliau panjangkan ruku. Kemudian beliau berdiri lagi dan beliau panjangkan berdiri, tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kemudian beliau ruku lagi dan beliau panjangkan ruku, tapi lebih pendek dari ruku sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan beliau panjangkan sujud, dan beliau kerjakan di rakaat kedua seperti itu. Tsumman sharafa, kemudian selesai salat, fa khataban nas. Kemudian Rasulullah SAW berdiri berkhutbah, menyampaikan maksud terjadinya gerhana ini. Beliau fahamidallah wa asna alaihi, beliau bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari, bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka fa idza ra'aitum dzalika la yanfasifan la yakhsifan li mauti ahadin wala li hayatihi, tidak terjadi gerhana karena lahirnya manusia mulia atau berkabung karena meninggalnya manusia besar. Maka fa idza ra'aitum dzalika, jika kalau kalian melihat gerhana, fad'ullaha wa kabbiru, berdoalah kepada Allah dan perbanyak membaca takbir agar kalian terlepas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan perbanyaklah sedekah.
karena sedekah mampu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan sebab kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Tsumma qala ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah min ayyazniya 'abdu aw tazniya amatu." Demi Allah wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih murka dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang manusia laki-laki ataupun perempuan yang mengerjakan dosa zina. Wallahi ya ummat Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, mengilmui apa yang aku ilmui, maka kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Hadis yang keempat, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala khashafatis syamsu ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama fazi'an wa yakhsha an takuna sa'ah. Maka beliau cepat berdiri dan khawatir terjadi hari kiamat. Beliau tahu ini adalah Allah sedang murka dan puncak kemurkaan Allah adalah kalau terjadi hari kiamat. Beliau khawatir terjadi hari kiamat. Kemudian hatta atal masjid, beliau menuju masjid, fa shalla, maka beliau salat, faqama fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku' wa sujudin. Beliau berdiri panjang dan sujudnya panjang. Ma ra'aitu yaf'alu misla ma ra'aitu yaf'alu fi salati qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berdiri panjang ketika sholat dan sujud sepanjang itu dalam sholat-sholat beliau. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau sampaikan, inna hadhil ayat allati yursilahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah ini yang Allah kirimkan kepada kalian ini, yang Allah pertontonkan, perlihatkan kepada kalian ini, la takunu limauti ahadin wala lihayati, bukan karena kelahiran orang besar atau berkabung atas meninggalnya orang besar. Walakin Allah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yursiluha, mempertontonkan tanda kekuasaan ini, yukhawifu biha ibadah. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Allah ingin mengingatkan hambanya bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Allah mampu menghancurkan alam ini. Fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wastighfari. Maka jika kalian melihat gerhana tersebut, maka bersegeralah, fafza'u, bersegeralah ila dzikrillah, untuk segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Dari 4 hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah penguasa segalanya, sedang kita adalah makhluk dan hamba yang lemah. Maksud dari gerhana ini adalah mengingatkan kembali kita kepada kita semua bahwa Allah adalah penguasa alam ini. Allah berkuasa atas diri kita. Allah berkuasa terhadap alam ini semuanya. Yang makhluk yang besar, matahari aja Allah berkuasa bisa membolak-baliknya, apalagi kita. Dan kita patut sadar bahwasanya kita adalah hambanya. Sehebat apapun kita adalah makhluk Allah. Sehebat apapun karya kita, maka kita tetap adalah hamba Allah yang lemah, yang pasti akan meninggal. Sehebat apapun karir kita pasti akan berakhir. Itu adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal tersebut adalah agar yang pertama, agar kita tidak sombong. Makhluk yang sebesar matahari saja Allah bisa gerakkan, apalagi kita manusia biasa, bisa Allah hancurkan. Jangan pernah sombong dengan kejayaan kita. Qarun, manusia yang terkaya, Allah hancurkan mudah, karena dia kufur, Allah balikkan, selesai. Apalagi kekayaan kita paling berapa juta, berapa miliar. Kalau kita sombong, Allah mudah untuk membalikan, mengakhiri segalanya, sudah selesai.
Demikian juga jangan sombong dengan kekuasaan. Jangan sombong dengan kekuasaan yang kita peroleh. Fir'aun, raja yang sangat hebat, sangat sombong. Mudah Allah bagi Allah SWT untuk mengakhirinya. Dengan sekali gerakan tenggelam di laut sudah selesai. Hilang kekuasaannya. Dan yang kedua adalah kita ngambil intisari dari ini adalah yang pertama agar kita tidak sombong. Yang kedua adalah agar kita ini selalu sadar bahwasanya kita adalah makhluk Allah. Ada tempat bersandar yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senjata, yaitu doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Sesusah apapun perjalanan hidup kita, seberat apapun perjalanan hidup kita, maka Allah SWT sediakan bagi kita ada doa. Dan Rasulullah katakan silah itu adalah memiliki kekuatan yang mampu menembus segalanya, di atas segala-galanya. Maka jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu hambanya untuk kembali kepadanya, menunggu hambanya untuk berdoa memohon kepadanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum bi dzikrillah. Kapan tiba masanya hambaku ini datang kepadaku dengan hati yang khusyuk memohon kepada Allah. Mau nanti itu wallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, kembali hambanya ini kepada Allah, mendekat kepada Allah, lebih gembira daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian menemukan kembali anaknya, lebih gembira dari seorang yang kehilangan bekalnya, kendaraannya di padang pasir kemudian mendapatkan lagi kembali kendaraan tersebut. Allah SWT membekali kepada kita doa yang mustajab. Maka mari kita berdoa. Kalau kita menangisi orang tua kita yang sudah meninggal, itu tidak akan tembus. Kita memuji orang tua kita yang sudah meninggal, tidak akan tembus kepada orang tua kita. Karena ada barzakh, ada pembatas yang kokoh antara dunia, alam dunia dan alam kubur. Namun doa ini mampu menembus barzakh tersebut, mampu memberikan manfaat kepada orang tua kita yang sedang berada di alam kubur. Inna rajula la turfa' darajatuhu fil jannah wa yaqul ya rab anna li hadza. Ada seorang laki-laki ketika berada di alam kubur ini, Allah pertunjukkan derajatnya di surga makin hari makin naik, makin hari makin naik. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya tidak beribadah lagi. Dari mana ini? Maka Allah katakan istighfari waladikala. Ini disebabkan karena istighfar anak. Dan kekuatan doa ini betul-betul luar biasa nyata. Artinya sebesar apapun, seberat apapun kezaliman yang kita rasakan, ada jalan keluar yaitu doa. Ada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Ini seorang ulama yang vokal, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ada seorang penguasa yang bengis namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini adalah pembunuh para ulama paling tega. Sedikit gak sesuai dengan pemerintah dibunuh. Padahal dulu ini adalah seorang hafidz Quran dan hadis. Orang dari Taif, hafal Quran dan hadis dan pengajar Quran dan hadis. Tapi ketika masuk ketentaraan hilang itu semua, berganti menjadi manusia yang bengis. Banyak ulama yang dia bunuh. Dan terakhir adalah Sa'id bin Jubair. Ketika dia dihadirkan kemudian diputuskan harus wajib dibunuh sekarang, maka Sa'id bin Jubair berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj. Artinya jangan ada lagi orang yang dibunuh lagi.
Dan ternyata benar, kekuatan doa Sa'id bin Jubair ini betul-betul nyata. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf tidak pernah bisa tidur tenang. Setiap tidur dia selalu teriak-teriak. Dia katakan, wahai Sa'id, kapan kamu selesai berhenti dari mengejar-ngejar aku ini? Sampai kemudian dia mati. Itu adalah bukti nyata bahwasanya Allahus Shomad, Allah tempat bersandar bagi kita segalanya. Jangan pernah sombong dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dan jangan pernah putus asa dengan dosa yang kita kerjakan, karena Allah SWT selalu membuka tangannya menerima taubatnya kita. Pelajaran yang kita peroleh, yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa tujuan utama adanya gerhana adalah agar hamba kembali takut kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, ya. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana itu karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Akan tapi yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Allah ingin nakut-nakuti hambanya. Allah memberikan tanda bahwa Allah ini penguasa langit dan bumi ini sedang murka, agar kita kemudian tidak salah seperti kebanyakan orang. Terjadi gerhana malah ketawa-ketawa melihat ke atas, selfie dan yang lainnya. Mungkin orang pendahulu kita, nenek moyang kita ini lebih paham tentang ini. Mungkin kurikulum waktu itu lebih mengena. Saya ketika tahun 80-an masih kecil itu ingat betul, ya. Ketika terjadi gerhana nggak ada seorang pun yang berani keluar, nggak ada seorang pun yang berani melihat ke langit, ke atas. Kalau saya keluar nggak boleh, kecuali pakai penutup payung atau pakai selendang di atasnya. Itu menunjukkan paham betul maksud gerhana ini. Allah sedang penguasa langit dan bumi ini sedang murka, ya. Agar kita kembali mewujudkan, menghidupkan kembali, mengadakan lagi, menumbuhkan kembali rasa takut dalam hati kita. Karena itu adalah inti takwa. Inti takwa adalah ketika seorang merasa betul-betul takut kepada Allah SWT, agar kita sadar, introspeksi diri, dosa apa yang sedang saya kerjakan sehingga terjadi gerhana. Itu PR yang terbesar kita. Dosa apa yang terjadi, yang saya kerjakan sehingga terjadi gerhana ini. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Kita lihat pada diri kita masing-masing. Karena semua dari kita butuh rahmatnya Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Innallaha yaghar, Allah itu bisa murka, bisa marah. Fa inna ghiratallah ayatil mar'u ma haramallahu alaihi. Dan Allah itu murka ketika hambanya berani melanggar larangan-larangan Allah SWT. Dan rasa takut ini makin zaman makin berkurang. Orang yang paling takut kepada Allah SWT adalah Rasulullah. Kemudian para sahabatnya, kemudian generasi tabi'in sudah mulai berkurang dan berkurang. Anas bin Malik beliau mengatakan, berkata kepada para tabi'in, innakum la ta'maluna a'malan hiya adadku fi a'yunikum minasyarr kunna na'udduha minal mubiqat. Sungguh kalian ini mengerjakan amalan-amalan yang kalian ingin pandang itu remeh, tidak mengandung dosa, tidak mengundang murka Allah. Padahal kami para sahabatnya itu menganggapnya sebagai sebuah muhlikat, hal-hal yang bisa menghancurkan, ya. Maka dengan adanya gerhana ini, mari kita introspeksi diri kita. Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Mari kita segera bertobat. Karena ketika Allah SWT murka, maka Allah akan mencabut rahmatnya. Kalau Allah menghilangkan rahmatnya dari kita, hidup kita ini serba susah, ya. Hidup kita ini serba susah. Karena yang menjadikan kita hidup tentram itu hanya satu, yaitu rahmatnya Allah SWT. Dan yang bisa memasukkan kita ke dalam jannah adalah rahmatnya Allah SWT. Dan yang terakhir, pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kejadian gerhana ini, dari 4 hadis Rasulullah SAW tadi, adalah bahwa ending terbaik adalah zikir kepada Allah SWT. Akhir terbaik
dari seseorang, apakah dia ini mendapatkan nikmatnya Allah, apakah dia ini berbuat dosa, adalah kalau dia mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sangat suka dengan seorang hamba ketika mendapatkan nikmat kemudian fahamilahu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala suka ketika ada seorang hamba yang kemudian berbuat dosa, dia ngakui dosanya dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada gunanya amal menumpuk, akan tetapi kita dikejar-kejar oleh dosa yang kita perbuat. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak zikir agar hati kita tentram, kita betul-betul dianggap sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni abdi wa ana ma'hu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Dan aku selalu bersamanya selama dia mau berzikir kepadaku. Dan perkataan yang terbaik adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir yang terbaik yang harus kita baca. Dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengadakan adanya gerhana di penghujung Ramadan ini adalah mengingatkan kembali. Inti dari Ramadan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menumpuk amal. Karena dengan menumpuk amal terkadang seorang sombong, ujub dengan amalnya tersebut. Rawima an quratul, kata Rasulullah SAW, celaka seorang. Siapa itu? Man adrakahu Ramadan, orang yang datang kepadanya Ramadan fansalakha minhu, kemudian Ramadan pergi darinya, walam yughfarlah, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Makanya ketika dalam hadis riwayat Bukhari, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, Aisyah menuturkan ketika dikatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matat fulana wastaraha, ya Rasulullah, si fulana ini, ada seorang wanita ini sudah meninggal dan dia sudah istirahat. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW langsung murka. Kenapa? Karena ini pemahaman keliru. Beliau langsung marah dan beliau katakan, innama yastarihu man ghufiralah. Hanya orang yang bisa istirahat itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan istirahat, orang bisa istirahat kalau dia sudah jelas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Aisyah menuturkan ketika beliau lamma raaitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiban nafs. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya sangat ceria, gembira, maka saatnya ini aku minta sesuatu yang paling istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan, ya Rasulullah, qulullah li, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, tapi untukku, ya, untuk kebaikanku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah langsung berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Aisyah ya Allah. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang, dosa yang dia kerjakan terang-terangan maupun yang tersembunyi. Fadhahikat Aisyah, mendengar doa Rasulullah SAW, Aisyah langsung ketawa, ya. Hatta saqata ra'suha fi hijriha, sampai ketawa terpingkal-pingkal saking gembiranya, sampai kepalanya jatuh di pangkuan dia sendiri saking gembiranya. Maka Rasulullah berkata, Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah doaku tadi ini menggembirakan kamu? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wa mali ma yasurruni du'auka. Ya Rasulullah, saya sangat gembira dengan doamu ini, karena ini adalah doa yang terbaik, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Maka ketika Abu Bakrin radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alimni doaan ad'u bihi fi sholati. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang akan aku baca dalam sholatku, tempat-tempat yang paling mustajab.
maka Rasulullah SAW mengatakan kul Allahumma firli ya, kul, maka Rasul katakan Rabbi ini dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah banyak mendolimi diriku dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Inilah ending yang terbaik dari segala perjalanan hidup kita, segala aktivitas kita, yaitu dengan mengakhirinya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah dan berzikir kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap penghujung sholat setelah salam, maka kita dianjurkan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini adalah yang terbaik, zikir yang terbaik ketika terjadi gerhana, ketika Allah SWT murka dengan apa yang dikerjakan hambanya karena dosa yang dikerjakan. Maka mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak sedekah dan memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.